Nah ini babnya, ini disebutnya ini saya nggak ini ya. Ini namanya turunan berdimensi n ya. Judulnya itu turunan dimensi n gitu ya. Ini judul umumnya turunan dimensi n. Yang pertama ada namanya turunan parsial. Parsial itu artinya apa sih? Part. Part itu artinya adalah bagian. Jadi betul, part itu adalah bagian. Jadi di sini di turunan parsial itu kita akan mensplit ya turunan terhadap x gitu ya. Jadi terhadap y. Jadi ini tidak bisa bergabung sekaligus ya. Turunan terhadap x y nggak bisa gitu ya. Jadi ini bisa turunannya secara parsial gitu ya. Jadi bisa terhadap x, bisa terhadap y seperti itu. Nah, untuk turunan parsial pertama terhadap x itu notasinya seperti ini. Ya, ini kan turunan tuh limit ya, fx plus h. Kalau yang biasa kita temui kan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h, kan gitu ya. Ini adalah turunan ya. Turunan itu adalah limit fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, pada saat sekarang di dua variabel berarti x-nya karena ini turunannya terhadap x berarti x tambah h, y gitu ya dikurangi fx, y. Sebelumnya fx, sekarang fx, y, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah f di bawah x itu artinya apa? Turunan fungsi fx, y terhadap x. Jadi turunan parsial itu bagian ya. Jadi turunan untuk bagian x gitu, seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang kalau untuk bagian y simbolnya seperti ini. Fy gitu ya dan seterusnya. Ataupun notasi lainnya seperti ini. Coba dilihat. Ini simbol ini namanya do ya. Kalau dulu dy per dx ya. Sekarang kita move on. Ini lambangnya kalau yang dua berubah atau lebih itu seperti ini. Nah, ini do f per do x seperti itu. Do f do x gitu atau do z. Tapi saya lebih senang pakai simbol yang ini. F di bawahnya x gitu ya. Kenapa? Karena lebih simpel bagi saya sih gitu ya. Tapi itu baik lagi selera gitu ya. Suka nggak suka itu adalah selera. Makanya saya bukan bicara benar salah, tapi suka nggak. Saya lebih suka fx gitu ya. Berarti ininya fy ini turunan parsial terhadap y seperti itu. Oke, ini fy-nya. Oke, nah sekarang kita latihan seperti itu. Oke, sebelum kita latihan coba perhatikan di sini. Jadi pada aturan mainnya gini, pada saat kita menurunkan atau mendiferensialkan, beda ya. Pada saat kita mencari turunannya terhadap x, nah si posisi y-nya itu dianggap konstan ya. Ingat-ingat ya. Jadi pada saat kita terhadap y berarti x-nya yang dianggap konstan seperti itu. Baik, tester nomor 1. Tutup buka tutup. Oke, yang nomor 1 coba perhatikan. Nomor 1 fx, y sama dengan x pangkat 4 y ditambah xy kuadrat. Coba berarti ini turunan parsial fungsi f terhadap x. Jadi hasilnya apa? Hasilnya apa? Berarti kita turunkan terhadap x. Ya 4 aja. 4 x y, ini x-nya pangkat 4 berubah menjadi pangkat 3 dan y-nya dibiarkan saja karena ini dianggap konstan seperti itu. Turunan x berapa? Turunan x, halo? Turunan x 1. Berarti 1 apa? Y kuadrat seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau turunan terhadap x, y-nya dianggap konstan tadi, biarkan saja. Tapi ada gitu seperti itu. Artinya, nah sekarang kalau turunan parsial f terhadap y, hasilnya apa coba? 12x kuadrat. Dari fungsi terhadap y. Fungsi fx, y terhadap y, berarti ini diturunkan, bukan dari sini. X pangkat 4. Jadi 4x. X pangkat 4 X 2y. Kurang enak ya, 2x y gitu. Oh iya 2x ya. Lebih enaknya gitu ya. Jadi x-nya nggak diturunkan, jadi 2y kuadratnya berarti 2y kan, nulisnya gini lebih enak seperti itu. Ini y-nya kalau diturunkan kan 1 gitu ya. 1 kali x4 ya x4 seperti itu. Fx, y cos x kuadrat tambah y kuadrat.
Coret kelihatan nggak ya? Nggak. Baik, berarti kalau turunan fungsi f terhadap x jadi apa coba? Turunan cos itu apa coba? Sin. Min y cos sin ya. Sin x kuadrat tambah y kuadrat terus turun Kali Y. kali Kali Y. kurang tepat 2Y. kali 2 Turunan apa sih? terhadap x. Oh, terhadap X. Oh iya. Iya, berarti x kuadratnya diturunkan dikali turunan di dalam turunan sudutnya gitu ya. Berarti turunan x kuadrat adalah 2x. Y-nya kan 0 karena konstanta. Berarti hasilnya adalah apa? Turunan parsial terhadap x itu adalah 2xy. Min 2XY. Betul, min 2xy sin x kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, jelas ya? Berarti kalau turunan terhadapnya jadi gimana? Jadi x-nya ataupun kita x-nya nggak usah kita bayangkan aja, tapi dia ada gitu. Tapi kita nggak usah anggap aja. Jadi hasilnya apa coba? Halo? Y cos x kuadratnya. Turunan cos apa? Min sin. Min sin. Jadi hasilnya apa? Min sin X kuadrat tambah Y kuadrat Turunan sudutnya dikali kali 2 2Y. 2Y. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, ingat kalau dalam turunan kalau ada perkalian itu harus ada rumusnya. Jadi nggak bisa diturunkan secara langsung. Jadi kalau ada perkalian, Ufi. Oh iya. Iya. Jadi oke. Ini kalau perkalian itu ada aturannya, yaitu yang ini U aksen V gitu ya, ditambah U V aksen. Nah ini kalau kita seandainya kita nggak menganggap X kan sama saja dengan kayak gini, Y dikali cos Y kuadrat, kan kurang lebih gitu ya. Ini kan fungsi, berarti ini adalah U dan ini adalah apa? V, seperti itu. Ngerti ya? Cosnya X-nya kita nggak nganggap gitu loh. Bukan nggak nganggap ya. Ya dianggapnya konstanta gitu. Nah berarti kalau kayak gini berarti hasilnya apa? U aksen V ditambah U V aksen. U-nya adalah Y, turunannya berapa? 1. Dikali V, V-nya adalah apa? Cos X kuadrat plus Y kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu ya. Tutup, ditambah U-nya adalah Y. U-nya adalah apa? Y. Dikali turunan V aksen itu adalah turunan cos. Turunan cos apa? Min sin X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Dikali berapa? 2Y. Dikali 2Y, betul. Tutup. Nah berarti FY sama dengan 1 kali cos, berarti tetap cos ya. Jadi cos X pangkat 2 plus Y pangkat 2 gitu ya. Nah ini min ya mas nih. 2Y kan di luar ini ya. 2Y kali Y kan 2Y kuadrat kan? Min 2Y. Betul. Min 2Y kuadrat, betul. Apa? Sin X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, selesai. Nah, jelas ya. Alhamdulillah ya. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tadi kita sulit-sulit gitu ya membayangkan. Sekarang bayang lah ya. Jadi seperti ini. Hati-hati kalau ada perkalian ataupun pembagian itu sesuai dengan aturan sebelumnya ketika kalian di kalkulus 1 bahwa itu ada rumusnya. Kalau pembagian ada rumusnya, kalau perkalian ada rumusnya. Kalau perpangkatan yang di dalamnya berupa fungsi ada rumusnya, itu pakai aturan rantai, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Masih ada waktu. Nah, sekarang bagaimana dengan turunan parsial 3 peubah? Sama saja. Jadi ini tidak akan saya contohkan. Jadi ini sama saja gitu ya. Jadi ini turunan parsial terhadap F, terhadap Y, dan terhadap Z. Jadi untuk fungsi 3 peubah itu ada, tetapi untuk daerah hasilnya itu kita nggak bisa ini. Jadi kita hanya sebatas daerah asalnya saja. Jadi daerah hasilnya berikutnya. Nah ini bagian yang paling biasa juga sih sebenarnya ya. Turunan parsial tingkat tinggi. Prinsipnya turunan parsial tinggi itu artinya turunan kedua. Ini kan baru turunan kedua ya. Ini turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Perhatikan sini. Kalau
fxx berarti dia itu adalah turunan terhadap x diturunkan lagi terhadap x gitu ya. Fy berarti turunan terhadap y dua kali ya gitu ya. Sampai bisa juga sampai gini y juga bisa seperti ini kok gitu ya. Ya, ini bisa juga seperti ini. Berarti ini sampai 4 kali. Nah, hati-hati itu yang ini nih. fxy ini jadi posisinya seperti terbalik gitu ya. Oh, seperti itu. Ini hati-hati. Jadi kalau x y itu artinya apa? Turunannya terhadap x dulu baru terhadap y. Nah, pada saat dengan notasi yang do ini berarti kan yang bekerja ini dulu. Turunan terhadap x dulu baru terhadap y. Hati-hati. Jadi nulisnya seolah-olah terbalik gitu. Jadi kalau fyx berarti turunan terhadap y dulu. Berarti fungsinya diturunkan terhadap y. Ini juga sama kan? Terhadap y dulu baru terhadap x. Hati-hati penulisannya terbalik seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah fxy atau fyx itu sama? Ini pertanyaannya. Kalau kita turunkan terhadap x, kita turunkan terhadap y, itu apakah hasilnya sama? Kira-kira hasilnya sama atau enggak? Halo? Kira-kira hasilnya sama enggak? Kalau fungsi terhadap x dulu baru terhadap y, itu kira-kira hasilnya sama atau enggak? Beda kayaknya, Pak. Beda ya. Kita coba walaupun ini ini kalau membuktikan nggak boleh dengan percobaan ya, nggak boleh gitu ya. Jadi panjang ceritanya kalau membuktikan. Ini bukan membuktikan ya, ini lebih tepatnya hanya menunjukkan saja. Misalkan saya punya fungsi fx, y gitu ya. Apa ya? Pangkat. Nah, kita silaturahmi lagi lah dengan Euler ya. Takutnya kalian lupa. Silaturahim lagi lah dengan Euler gitu ya. Ditambah misalkan 3x y kuadrat. Umpamanya gitulah ya. Baik, kalau ini kita turunkan terhadap x, itu hasilnya apa? Pangkat 2x turunannya apa? Tetap. Ya, bukan. Tetap, tapi ada yang lupa coba. Sama kayak trigonometri, karena ini termasuk transenden gitu. Ya emang transenden ya. Ayo, dikit lagi. Pangkat 2x. Ini 2x-nya. Turunan 2x-nya berapa? 2 Dua. aja. Iya, betul. Jadi 2 pangkat 2x. Ini mirip dengan trigonometri. Sin 2x. Turunan sin apa? Cos 2x. Turunan 2x-nya adalah 2, jadi 2 cos 2x. Ini juga sama. Oke, turunan ini terhadap x. Jadi hasilnya apa? 3x kuadrat berarti 3y kuadrat. ini fx ya. Berarti fx y berarti fx diturunkan terhadap x lanjut terhadap y. Ini turunkan terhadap y. Hasilnya apa ini terhadap y? Tetap. Turunan 2 pangkat 2x apa turunannya? 4 pangkat 2x bukan, Pak? 4 pangkat 2x. Bukan. Yang lain? Tuh kan. Apa? Berarti bukan ya? Iya, apa bukan berarti? Mana si Nenden? Mana Nenden? Nenden ada? Turunannya berapa? Ayo Nenden. 0. 0. Nggak tahu. Novita, mana Novita? Ini Pak, Novita mana? ada Turunannya berapa? tetap Tetap 2x atau 4 pangkat 2x. kan diturunkannya terhadap Y, jadi yang X-nya nggak diturunin Pak. Jadi 2E pangkat 2X. Oh, tetap berarti ya. Iya. Siapa lagi ya? Berlin, mana Berlin? Nggak ada ya Berlin. Mana? A2 siapa ya? A2 banyak ya A2 tuh siapa? Askia udah. Aldi biasanya Aldi dulu sering aktif sama Alfi, saya dulu, Pak. Aldi itu. Siapa? Oh, Alfi berapa Alfi? Alfi mana? Tadi saya ada Alfi itu. Pangkat X. 4 2x gitu. Berarti sama kayak si 4 pangkat X. duanya enggak ada. 4 pangkat x. Duanya enggak ada. Duanya pindah ke depan. fx I not terus.
sama dengan, kalau nggak salah, E pangkat 2X ditambah 3XY kuadrat. Tadi Fx-nya adalah 2E pangkat 2X ditambah 3Y kuadrat. Oke, baik. Fxy, coba perhatikan. Jadi ini turunannya, kalau sudut dan kalau apa ya, dalam aturan rantai itu si ininya nggak akan pernah berubah ya. Tetap aja 2X sampai kapanpun. Baik, ini hasilnya adalah turunan 3Y kuadrat apa terhadap Y? Terhadap Y, hasilnya apa nih? 6Y. 6Y. Iya, 6Y kuadrat. Betul yang kata Nenden yang pertama meskipun ragu. Jadi turunan 2E pangkat 2X itu adalah 0. Kenapa? Karena E pangkat 2X itu dianggap konstanta, tidak berlabel Y. Ya seperti halnya gini aja, turunan 2 terhadap X berapa turunannya? Kan ini hasilnya 0 kan? Kenapa? Karena di sini nggak ada variabelnya gitu. Karena konstan diturunkan ya 0. Ini juga tidak ada label Y-nya, berarti kalau diturunkan adalah 0 hasilnya. Bapak 6Y. Emang 6 ya, Nenden? Gak ada kuadratnya. Gak ada kuadrat. Emang gak ada kuadratnya? Itu gitu gak lah. ada Enggak. kuadratnya. Itu emang loading agak gimana? Ini server, bukan server, sinyal gitu. Jadi seolah ada dua, padahal nggak ada. Udah nggak ada. Oke, sekarang kita coba FY. Turunan E pangkat 2X terhadap Y hasilnya? Halo? Halo? E pangkat 2X terhadap Y, jawab. Hasilnya? Hasilnya 0. 0. Bukan tetap 0, karena turunan konstanta itu 0. Turunan ini terhadap Y. Terhadap Y, halo, turunkan 6XY. betul, 6XY berarti FY terhadap, nah, sekarang si FY-nya turunkan lagi terhadap X. Terhadap X. Jadi apa? 6Y. Iya, 6Y. Hasilnya apa? Hasilnya Sama. Nah, ini hanya menunjukkan ya, bukan pembuktian ya. Ini hanya menunjukkan saja. Dan ini juga berlaku umum. Jadi turunkan terhadap Y itu hasilnya sama seperti itu. Tapi saya hati-hati kalau kalian penggunaan simbol ini sering terbalik. Kenapa sering terbalik ya? Saya sendiri juga sama. Biasanya soalnya kayak gini kalau saya bikinnya ya. Misalnya Fx sama dengan umpamanya nih E pangkat 2XY, umpamanya kayak gitu. Ya. Misalkan nanti cari turunannya tuh F pangkat. Sekarang tahun berapa sih? 2020. Oke. X 2020. Jadi ini fungsi, sorry ini salah. Fx, y sama dengan E pangkat 2XY gitu ya. Ini turunkan terhadap X sebanyak 2020. Hasilnya apa? Nah, nanti di UAS itu soalnya kayak gitu. Ini contoh aja gitu. Kan gampang tuh ini. Kalau ini turunkan terhadap X sebanyak 2020, kira-kira hasilnya apa? Gampang kok, serius. 2 pangkat ini ya. 2 pangkat 2020 terus pangkat 2X Y. Oke, ada yang beda jawaban? Oke, karena waktunya sudah menipis ya, kurang lebih 2 menit lagi nih. Baik, pertama, kalau nanti ada soal-soal kayak gini yang 2020, 2021 ataupun yang gede-gede, kalian jangan khawatir. Justru kalau ada soal-soal yang kayak gitu tuh kalian harus senang gitu, karena soal-soal kayak gitu kita nggak akan mungkin menghitung sampai 2020, pasti ada polanya. Nah, ini penting. Penting adalah mencari polanya. Nah, sekarang turunan terhadap X dulu. Turunan E terhadap 2X itu hasilnya apa coba? Berarti Y-nya dianggap konstanta ya. Kayak 22 kan konstanta. Berarti hasilnya apa coba? Halo? Turunan E kan tetap E pangkat 2X kan gitu ya. Dikali 2Y atau 2X? 2Y atau 2 aja? Oke, sekarang saya mau nanya, misalkan E pangkat AX, turunan terhadap X nih. Kan tetap, tapi dikali turunan ini, turunan X berapa? A kan? Nah, ini berarti di sini posisi yang bukan X itu kan 2 dengan Y kan? Berarti turunan X-nya adalah apa? 2Y kan gitu. Ngerti ya? Berikutnya Fxx.
Berarti apa? 2Y dikali turunan ini lagi. Turunan E pangkat 2X berarti kan tetap 2XY. Dikali turunan 2XY terhadap X. Kan ini habis gitu ya. Hasilnya berapa? 2Y lagi. Berarti apa? Fx X itu adalah 2Y pangkat 2. Seperti itu. E pangkat 2XY. Kan gitu. Nah, kalau X-nya 1 berarti 2 pangkat 1 Y pangkat 1. Kalau X-nya pangkat 2, 2 pangkat 2 Y pangkat 2. Oh, berarti kalau misalkan kita turunkan sampai ke 2020 ya, ini F. Berarti artinya apa? Kalau 2 berarti pangkat 2. Kalau 2020 berarti apa? 2 pangkat 2020. Y pangkat 2020, E pangkat 2XY. Nah, seperti itu kan gampang sebetulnya. Jadi, kalau nanti kalian ada soal-soal yang 2020, 2021 dan lain sebagainya, gak usah khawatir. Kalian tinggal cari pertama, kedua, ketiga, nanti kalian generalisir seperti itu. Polanya seperti itu. Ya. Itu saja, mungkin tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.